Alhamdulillah. Balik hiruk pikuk kota Pekanbaru, ada sosok yang tidak asing bagi para pengendara. Dialah Pak Ogah, penjaga lalu lintas tidak resmi yang menjadi bagian dari keseharian kota ini. Pak Ogah nama yang diberikan masyarakat untuk mereka yang membantu mengatur lalu lintas di persimpangan tanpa lampu merah. Mereka bekerja tanpa seragam resmi, namun jasa mereka sangat dihargai oleh banyak pengendara. Selasa 28 Mei, kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu Pak Ogah di Pekanbaru. Namanya ialah Bang Ihsan. Berikut cerita darinya. Nama Muhammad Nur Ihsan. Muhammad Nur Ihsan. Abang udah berapa lama aja bantu orang untuk muter gini? Udah lama juga sih bang, udah setahun lebih. Udah bantu orang ya, di sini ya. udah lebih setahun lah. Abang biasanya pindah-pindah tempat atau gimana? Enggak, di sini aja. Di sini aja. Ah. Jadi awal abang milih untuk kayaknya mau ngebantu orang mutar gitu, apa alasan abang awalnya? Ya awalnya sih karena nggak ada kerjaan aja bang. Nggak ada kerjaan, nganggur ya. Pada kita apa ya kan? Yang penting kita cobalah jadi Pak Ogah kan gitu. Cuma ya jadi Pak Ogah ini lumayan juga gitu kan. Lumayan juga. Lumayan walaupun dikasih orang ya berapa dikasih kita terima ikhlas ya kan. Kadang juga nggak dikasih kan? Nggak dikasih pun nggak masalah, nggak apa-apa. Kita kan istilahnya nggak maksa gitu kan. Itu bantu orang juga. Bantu orang juga ya. Berarti abang udah ngelakuin ini setahun setengah yang lalu. Lebih lah bang, kira-kira lebih lah, 2 tahunan lah, kira-kira itulah. Motivasi abang untuk terus ngelakuin ini tuh apa bang? Ya motivasi sih sebenarnya pengen apa aja sih. Kan zaman sekarang ini kan orang banyak nih. Ya. Udah dibuat aturan atau apa gitu semua segala macam kan. Cuma selama saya tegak di bundaran, selama saya jadi Pak Ogah itu memang banyak orang yang lagi nelfon apa ini semua macam. Ya saya sih pengen pengendara-pengendara mobil yang lain ya tahu lah gitu kan dengan apanya gitu kan, dengan aturannya gitu. Kalau sama kita sih nggak masalah. Yang penting kita jalan ya nggak macet atau apa gitu kan. Terkadang orang banyak bilang karena ada kita maka jalan ini macet katanya. Padahal enggak, padahal sebaliknya gitu. Malah kadang orang-orang ini ada yang nggak sabaran, ada yang apa. Saya mau kayak mana ya kan? Jadi salahkan abang. Jadi nanti seandainya tabrak atau apa ya kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Kita bilang aja, kita kan tanahan, ada apa ini semua segala macam gitu. Ya. Jadi kayak abang sebutkan tadi kalau misalnya ada orang yang nyalahin abang soal macet, itu rata-rata orang respon tentang kerjaan abang atau gimana bang? Atau orang banyak juga yang lebih terima? Ya, kalau dibilang orang nggak ada yang nerima bang, mungkin orang nggak ada yang ngasih lah mungkin kan. Nggak ada yang ngasih, mungkin tas 1.000 atau 2.000 mungkin nggak ada yang ngasih. Dia kebanyakan sebanyak orang nerima, sebanyak itu juga yang nggak nerima bang gitu. Jadi berimbang lah ya bang. Jadi ya kalau dibilang banyak sih yang nggak nerima, cuma ya kita nggak kita openin gitu. Yang penting kan kita nggak maksa. Terus yang kedua yang kita nggak pungli ya kan. Yang mana yang dikasih ya kita terima, nggak dikasih ya udah. Kadang banyak juga yang kayak gitu. Iya. Jadi ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang suka, ada yang enggak. Selama abang nggak mau 2 tahun atau 2 tahun lebih, ada nggak pengalaman abang yang abang rasa unik selama ngatur asli? Atau misalnya abang pernah hampir ketabrak atau dicarukin? Oh nggak hampir lagi bang, udah pernah ketabrak. Udah pernah ketabrak bang? Kita tabrak sama mobil apa kemarin kalau nggak salah Livina. Iya. Grand Livina nggak salah. Tabrak. Tanggung jawab Pak? Enggak, Pergi aja gitu. pergi aja gitu. Ya, kita pun nggak bisa nyalahin dia. Terkadang kan yang namanya kita Pak Ogah bantu orang belok, kan jalur orang ini kan jalur lurus. Ya yang namanya orang itu kejar kita nggak bisa maksa juga berhentinya kan gitu. Cuma yang kemarin itu ya memang dia masih jauh, makanya kita berhenti di gasnya gitu kan. Macam tadi pun kan ada juga yang carutin apa semua segala macam, tapi kita nggak open lah gitu kan. Nggak kita apain.
Yang penting kita situ ya cari makan, cari rezeki ya kan, itu aja. Jadi orang-orang kayak gitu ya udahlah ya. Menganggap Ya, lanjut aja. ya. Berarti besar juga resikonya ya bang. Kalau risiko besar bang, kadang yang kayak motor lah, terutama roda 2 ya, kita tahu lah kayak mana pengendara motor ya kan, roda 2. Ya saya pribadi pun mungkin kayak gitu juga gitu kan, saya pribadi bawa motor pun kayak gitu juga. Tapi kan setidaknya kita tahu gitu, yang lawan kita nih siapa kita tahu gitu kan, entah itu Fuso, entah itu mobil pribadi, entah itu apa, kita kan tahu. Jadi terkadang orang-orang ini ya nggak sabaran atau apa, main cucu-cucu nabrak. Kadang kita yang nabrak, kadang dia yang nabrak kita kan. Itu banyak itu yang terjadi tuh. Banyak yang terjadi ya. Ya. Abang ada yang ingin abang sampaikan nggak ke orang yang nonton video ini atau pengendara-pengendara yang ada di Pekanbaru ini gitu? Ya kalau sampaikan sih nggak ada bang ya, cuma kami kan di sini istilahnya kan cari rezeki gitu kan. Istilahnya kami di sini nih kami nggak memaksa, kami nggak meminta paksa, kami nggak pungli, dan kami pun hanya sekedar membantu. Yang mana yang memberi ya kami terima, mana yang enggak ya kami alhamdulillah gitu kan. Jadi ya nggak mesti harus ada lah yang disampaikan kali gitu kan. Minimal hargai. Minimal hargailah kan gitu. Nggak pun meski dia ngasih kita duit 1.000 atau 500 ya kan, artinya terima kasih kan gitu. Hargai gitu. Itu aja. Nah itu aja mungkin bang pertanyaan dari kami. Oh ya. Makasih banyak ya bang. Siap aman. Bagus juga kisah abang nih. Lalu kami juga sempat berbincang kepada salah satu orang yang sudah cukup lama menjadi Pak Ogah, yaitunya Pak Ruslan. Namun, atas permintaannya, kami hanya bisa menampilkan audio dari ceritanya. Macet ini bukan karena Pak Ogah. Iya. Selama ini kan Banyak yang beranggapan kayak gitu ya bang. iya. Kami malah membantu biar jalan nggak macet. Iya. Bantu orang-orang yang muter nih, kadang-kadang ada yang mobilnya baru belajar ya kan. Kami pun nggak ada kata orang pungli, nggak ada. Nggak juga kan nggak memaksa ya. Nggak maksa, dikasih syukur nggak ya udah nggak apa-apa. Klakson pun cukup buat kami. Cukup. Makasih juga. Tanda terima kasih dia kan. Setidaknya menghargai ya bang. Nggak ada selama ini ya, kalau yang di Cipta Karya ini yang melakukan kriminal nggak ada pemaksaan, pungli nggak ada. Nggak ada. Cuma memang membantu kalau orang istilahnya mau sedekah atau apa kami terima, tapi nggak ada maksa gitu. Ini kalau bapak udah berapa lama kalau bapak? Saya sejak bundaran Purdadi tutup Di sini? Iya, sini udah 3 tahun lebih lah. Paling tua, paling lama. Paling lama ya bapak? Yang tua tuh ya dari ujung ke ujung, Pak Ogah yang tua. Kalau bapak pernah ada kejadian nggak enak gitu mungkin ditabrak? Kalau abang itu kan pernah katanya. Sering deh kejadian Sering? tuh dimaki-maki orang lurus. Dimaki-maki juga sering? Iya. Dimaki orang lurus sering. Jadi target emosi iya, orang ya? Iya. Lagi sore-sore Mau orang pulang. ditabrak sering. Sering. Digertak ya. Tapi tetap bapak niatnya bantu orang gitu. Niat bantu, kami niat bantu ya, sekedar orang tuh ngasih ya diterima lah, namanya orang ngasih rezeki buat kita ya kan, kita terima. Cuma memang nggak ada pungli, nggak ada maksa. Kalau dulu saya dengar di apa sih gitu di rumah tuh mobil orang digores ya nggak kasih. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada yang kayak gitu. Ini jadi orang ganti-gantian gitu bapak nunggu. Ini dibagi 30 menit 30 satu menit orang sekali ganti, orang. ya. Siapa yang datang dulu tegak dulu 30 menit ganti kawan. Tiga gitu juga. Berarti hasilnya itu dibagi apa? Nah itu rezeki masing-masing. Rezeki deh. masing-masing Pokoknya ada yang 30 menit dapat 100 dia sendiri. untuk dia sendiri. Pesan saya buat yang punya kendaraan, mau yang lurus, mau yang belok di bundaran, banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Nah itu aja pesan. Soalnya kalau nggak sama-sama nggak sabar, sering terjadi kecelakaan. Perbanyak ngalah aja ya. Nah, banyak ngalah sabar. Begitulah kisah dari Pak Ogah. Mereka yang tidak jarang menjadi kambing hitam dari pengendara yang mau akan kemacetan. Setelah melakukan perbincangan dengan beberapa dari mereka,
Kami paham dan menganggap mereka adalah cermin dari ketulusan dan keberanian di tengah kehidupan kota yang sibuk.